Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivana Vita, NIM 2020122015, kelas akuntansi 3A, matkul komunikasi bisnis. Komunikasi lisan. Bahasa adalah sistem simbol yang paling banyak digunakan di dalam komunikasi antar manusia sehari-hari. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi lisan atau berbicara dan mendengarkan dan komunikasi tulisan atau menulis dan membaca sangat penting. Keempat, kegiatan komunikasi tersebut membutuhkan keterampilan tertentu yang tidak semua orang bisa melakukannya. Pokok bahasan ini mempelajari berbagai prinsip, teori, permasalahan, faktor-faktor tertentu, dan kiat-kiat tertentu tentang keempat keterampilan dasar komunikasi tersebut. Komunikasi lisan atau tulisan. Manusia lebih banyak melakukan komunikasi lisan atau berbicara dan mendengarkan dibandingkan komunikasi tulisan atau menulis dan membaca. Barkett et al. 1981 dalam Top 10 Most 1997. Komunikasi menyampaikan lebih membangkitkan dibandingkan dengan menerima. Ken et al. Dalam Top 10 Most 1997. Bagian pertama, berbicara urutan pertama. Kedua, mendengarkan urutan ketiga. 3, menulis urutan kedua. 4, membaca urutan keempat. Membaca 17%, berbicara 16%, menulis 14%, mendengarkan 53%. Komunikasi lisan adalah proses penyampaian pesan dengan cara mengucapkan kata-kata melalui suatu medium langsung kepada penerima, seperti saat orang bercakap-cakap secara tatap muka atau melalui media keterampilan dasar. Contohnya telepon. Berbicara dan mendengarkan. Komunikasi lisan dalam komunikasi antar manusia. 1. Merupakan keterampilan berkomunikasi yang pertama kali dipelajari manusia. 2. Merupakan era paling awal komunikasi antar manusia setelah era isyarat dan lambang. 3. Saat berperan dalam kehidupan manusia sejak masa tradisi retorika di Yunani hingga masa pemanfaatan bagi kampanye politik. Berbicara efektif. Pembicaraan harus dapat didengar dan dipahami dengan baik dan benar maknanya oleh penerima. Melatih berbicara secara sering sulit karena 1. Manusia tidak memiliki alat khusus untuk bicara yang bisa dilihat secara fisik. 2. Kata-kata yang dilontarkan langsung hingga udara. Jenis-jenis berbicara efektif berdasarkan situasi. 1. Berbicara informal. Tukar pengalaman, percakapan, menyampaikan berita, menyampaikan pengumuman, bertelepon, dan sebagainya. 2. Berbicara formal. Perencanaan dan penilaian, ceramah, interview, prosedur parlementer, dan bercerita. 3. Berdasarkan tujuan. Berbicara menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, menggerakkan. 4. Berdasarkan jumlah penyimak.
berbicara antar pribadi atau 4 mata, berbicara dalam kelompok kecil, berbicara dalam kelompok besar atau massa. 5. Berdasarkan peristiwa khusus. Pidato presentasi penyambutan, pidato perpisahan, berisi kata-kata perpisahan. Berdasarkan metode penyampaian. 1. Penyampaian secara mendadak atau impromptu, tanpa rencana harus berbicara di depan suatu forum, mungkin karena menggantikan pembicara yang tidak datang atau karena alasan lain. 2. Penyampaian berdasarkan catatan kecil. 3. Penyampaian berdasarkan hafalan. Ada naskah tapi sudah dihafalkan sehingga pada saat berbicara tidak membacanya. 4. Penyampaian berdasarkan naskah, yaitu berbicara dengan cara membacakan naskah yang dibawa. Berbicara efektif. Mengembangkan keterampilan. Berbicara memerlukan keterampilan khusus, perlu latihan terutama 1. Mengode materi ke dalam kata-kata lisan. 2. Menyampaikannya dengan benar dan sesuai. 3. Mengembangkan empati terhadap pendengar. Teknik berbicara efektif. 1. Bahasa efektif, tata bahasa benar, kosakata atau variasi. 2. Materi jelas, sesuai, dikenal, minat, terasosiasikan. 3. Cara atau gaya berbicara, pengucapan, penampilan, gerak-gerik. 4. Penampilan berbicara, postur tubuh, pakaian, dan perhiasan, gerak-gerik. 5. Hubungan dengan pendengar, mengenal, melibatkan, tidak mendominasi, menghargai. 6. Suasana pembicaraan, membangun keakraban sesuai tujuan, sesuai lingkungan. Mendengarkan melibatkan 4 unsur. Tubbs dan Moss 1997. 1. Mendengar, penerimaan rangsangan pendengaran atau aural stimuli. 2. Perhatian, memperhatikan rangsangan tertentu, mengembalikan rangsangan lainnya. 3. Memahami, pemberian makna pada yang didengar. 4. Mengingat, menyimpan informasi untuk diperoleh kembali. Jenis-jenis mendengarkan. 1. Mendengarkan yang menyenangkan. Ketika bercakap-cakap, bercanda, mendengarkan hiburan di radio dan nonton TV. 2. Mendengarkan secara diskriminatif, fokus mencari informasi-informasi tertentu, misalnya saat kuliah. 3. Mendengarkan secara kritis, sambil aktif meneliti, mengevaluasi, mencari benar salahnya, kekuatan kelemahan, misalnya dalam sidang pengadilan. 4. Mendengarkan dengan empati, mendengarkan yang tersirat, ikut merasakan emosi pembicara, seperti saat mendengarkan keluh kesah teman. Hambatan mendengarkan. DeVito 1997. 1. Sibuk dengan diri sendiri, sibuk hal lain yang tidak berhubungan, atau memainkan rambut, menggambar, dan lain sebagainya.
2. Sibuk dengan urusan eksternal, memikirkan yang tidak ada di tempat, mendengarkan atau melamun. 3. Mempertajam, sharpening, hanya memperhatikan hal-hal tertentu. 4. Asimilasi, merekonstruksi yang didengar sesuai sikap, perangsang, kebutuhan, dan nilai-nilai tersendiri. 5. Faktor kawan atau lawan, mendistorsi pesan karena sikap kepada pembicara. 6. Mendengar yang diharapkan, mengasosiasikan yang didengar dengan sikap yang sudah terbentuk. Mengefektifkan mendengarkan. De Vito 1997. 1. Mendengarkan partisipatif dan pasif. 2. Mendengarkan secara empatik dan objektif. 3. Mendengarkan tanpa menilai dan mendengarkan secara kritis. 4. Mendengarkan secara dangkal dan secara dalam. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.